dipersembahkan oleh memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Itu yang kita utamakan. Pokoknya tidak pulang karena maksudnya untuk menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang di sini. Kan tidak aman kalau ada teroris pulang, kan kira-kira begitu loh. Bang Fajrul, kami ingin minta kepastian dan juga penegasan dari tadi apa yang disampaikan Presiden. Apakah artinya pemerintah tidak akan memulangkan ex-ISIS yang ada di sana, meminjam istilah Presiden, yakni ISIS ex-WNI? Sampai sejauh apa mereka tidak dipulangkan? Berdasarkan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan juga berdasarkan pernyataan yang sudah dilakukan oleh Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, setelah rapat terbatas di Istana Bogor hari kemarin, jelas dikatakan bahwa tidak akan ada pemulangan anggota ISIS. Sekali lagi, anggota ISIS ex-warga negara Indonesia yang sekarang berada di beberapa negara. Bang Fajrul. Tetapi tadi Presiden dan juga sudah dinyatakan oleh Menko Polhukam bahwa ada terhadap anak-anak yang berusia lebih kecil dari 10 tahun akan dilihat kasus per kasus, termasuk juga terhadap yatim piatu. Nah, ini kan tadi sudah disebutkan juga oleh Rory bahwa beberapa negara juga memiliki kebijakan yang berbeda, termasuk yang paling keras seperti Denmark. Berapa jumlah anak yatim piatu yang kemudian akan pemerintah repatriasi? Baik kapan kita akan tahu itu? Identifikasi itu sedang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan beserta kementerian di dalamnya. Dan sebagaimana juga pernyataan Presiden bahwa persoalan ISIS ex-WNI akan diselesaikan melalui rapat terbatas, itu juga akan dilakukan secara seksama oleh Presiden setelah mendapatkan semua data-data yang lengkap, yang valid dari semua pihak yang akan dikoordinir secara langsung oleh Kemenko Polhukam. Ke Mas Ridwan, apa usulan Mas Ridwan, Mas? Ya, saya kira setelah ada keputusan tegas dari Bapak Presiden ini, yang harus kita lakukan adalah antisipasi resiko yang mungkin muncul. Resiko itu misalnya resiko keamanan. Resiko keamanan dendam yang mungkin akan diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi oleh simpatisan ISIS di dalam negeri. Mereka menjadi semakin jengkel, semakin marah kepada negara, kepada pemerintah karena menganggap negara menelantarkan wanita dan anak-anak mereka di Suriah. Jadi ini harus diwaspadai kemungkinan retaliasi atau balas dendam jaringan ISIS di dalam Indonesia. Seberapa besar retaliasi itu kemungkinan terjadi? Kita tidak bisa menghitung, tetapi kalau data BNPT sekarang ini 1.200 anggota JAD itu masih bebas, masih ada di luar, maksudnya di luar penjara. Artinya 1.200. Kalau asumsi saja misalnya iseng saja 10% dari mereka kemudian semuanya berpikir untuk melakukan aksi balas dendam, kan ini resikonya besar. Karena itu daripada berdebat mereka masih WNI atau sudah tidak WNI, pemerintah harus cepat-cepat mengantisipasi kemungkinan resiko. Resiko yang kedua adalah resiko yang kami sebut sebagai resiko politik. Yakni tadi dikatakan Pak Arsul dari Wakil Ketua MPR, mungkin saja ada yang menafsirkan lain, tidak sama dengan Pak Arsul. Sehingga kemudian misalnya ada gugatan. Mungkin misalnya ada keluarga dari yang tertinggal di Suriah itu. Karena masih banyak yang bisa menghubungi keluarganya di Indonesia. Bahkan mengirim uang. Orang Indonesia mengirim uang ke kamp pengungsian itu. Masih bisa? Bisa saja kalau kemudian mereka misalnya mengajukan class action pada negara. Di bawah 10 tahun bagaimana caranya kita memverifikasi? Ya, sampai hari ini data yang masuk ke pemerintah itu adalah data dari mitra internasional. Bisa itu datang dari lembaga-lembaga seperti ICRC, Palang Merah Internasional, atau Medical Sans Frontier, Dokter Tanpa Batas, lembaga-lembaga yang selama ini mengurusi secara kemanusiaan di camp itu. Dan jangan lupa Mas Rory, data itu didapatkan voluntary, artinya orang Indonesia yang mengaku sebagai orang di Indonesia. Banyak juga yang tidak mau mengaku
karena mereka nggak mau pulang, memang ingin mati di sana. Banyak juga yang kemudian orang Malaysia atau orang Filipina Selatan yang bisa bahasa Melayu mengaku-ngaku supaya kemudian diselamatkan sebagai orang Indonesia. Jadi memang verifikasi ini harus segera dilakukan. Saya kira tim dari Kementerian Luar Negeri dan intelijen misalnya juga harus segera on the ground di sana supaya kemudian data yang dibaca Bapak Presiden itu data dari Indonesia sendiri. Nah, jadi saya kira yang paling penting adalah pemerintah juga menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa bijaknya untuk yang di bawah 10 tahun, dan saya kira itu satu hal juga yang merespon bahwa tidak kemudian semuanya itu dikebyahuyah, digolongkan menjadi semua tidak peduli anak, tidak peduli orang dewasa. Kalau sudah pergi ke sana kemudian kita tidak mau bertanggung jawab. Saya kira itu mesti kita apresiasi juga. Dipersembahkan oleh